Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Walhamdulillahilladzi ja'alana fi zumratis salafiyyin. Alhamdulillahilladzi jitabana bil iman wastafana bil islam wa ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nuwasil insyaallah darsana min manasik al-umrah. Kita melanjutkan kajian tentang manasik umrah. Yang setelah itu kita melanjutkan manasik haji. Ya. Yang kita masih di bulan Syawal, dan bulan Syawal adalah di antara bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan haji. Nah, kita masuk pada awal yang dilakukan oleh seorang al-mu'tamir, ya, orang yang menunaikan umrah. Taib. Umrah apa artinya? Apa arti umrah? Nah, arti sholat apa? Sholat, zakat, secara bahasa ya tanya. Sholat, zakat, siyam, haji, secara bahasa. Sholat secara bahasa apa? Babidillah? Doa, ad-du'a'u bil khair. Doa kebaikan. Ya, doa kebaikan secara bahasa. Diambil dari itu, salat yang itu ibadah dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, terdiri dari doa-doa kebaikan di dalamnya. Az-zakah maknanya adalah an-nama wat-taharah, sesuatu yang tumbuh, yang suci, waziyadah, yang bertambah. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang hamba, ibadah maliyah bagi mereka yang sampai nisab, sampai haul, dari harta-harta yang khusus, emas, perak, dan yang lainnya. Tidak semua harta dapat mensucikan hati seseorang, dapat menggugurkan dosa seseorang, dapat menambah harta seseorang. Jadi ada kaitan antara arti secara bahasa dan arti secara istilah. Demikian pula asyam, maknanya adalah al-imsak, menahan diri, ya, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Al-hajj artinya qasada, bermaksud, ya, bertujuan. Nah, ke Baitillahil Haram, menempuh perjalanan yang sangat jauh ke Baitillahil Haram,
Makkah, Masjidil Haram, di waktu-waktu yang khusus. Tidak bisa haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang itu di luar bulan haji. Haji dilakukan hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 hari. Hanya 6 hari waktu haji. Selainnya tidak sah. Sebagian orang haji ke kuburan. Kuburan Nabi Hud, ke kuburan wali, ya. Apa arti umrah sekarang? Apa arti umrah? Apa arti umrah? Hudzaifah. Siapa yang bisa jawab? Al-umrah diambil dari kalimat amara, ya, meramaikan, takmir masjid, bagian untuk meramaikan masjid, memakmurkan, meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan, entah itu sholat, kajian-kajian, TPA, ya, takmir. Nah, umrah artinya meramaikan Masjidil Haram. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang meramaikan Masjidil Haram adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Karena itu banyak dinamakan orang-orang dulu dengan Umar, Amir, Ma'mar, Umair, ya, Amrah, siapa lagi? Ammar. Itu semua diambil dari kalimat amara yang artinya adalah meramaikan Masjid Al-Haram. Karena suatu kemuliaan ketika seseorang dia bisa memberikan sesuatu untuk Masjidil Haram. Ya. Nah, itu makna nama Umar, nama Umair, nama Ma'mar, nama Ammar, nama Amir, nama Amrah. Jelas nih ya? Baik. Ini umrah. Arti bahasa secara bahasa umrah adalah meramaikan. Baik. Yustahab liman azama 'alal hajj awil umrah al-mufradah ay yaghtasil lil ihram walau kanat haidan aw nufasa. Disunahkan bagi yang mau haji atau umrah untuk mandi untuk ihram. Walaupun dia haid, walaupun dia seorang wanita yang haid, walaupun dia seorang wanita yang sedang nifas. Mandi untuk ihram. Hukumnya sunnah. Apa yang dipakai kemudian setelah itu oleh laki-laki? Summa yalbas ar-rijal ma sya'a minal albisah allati lam tufassal ala qadril a'da. Laki-laki pakai pakaian apapun yang itu tidak membentuk tubuh. Oleh sebagian ahli fikih dikatakan pakaian yang tidak berjahit. Siapa yang pertama kali mengatakan seorang muhrim tidak boleh memakai pakaian yang tidak berjahit? Ada yang ingat? Abdullah Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, anak dari sahabat Nabi SAW. Ibrahim An-Nakhai, beliau adalah ulama tabi'in yang paling menguasai fikih salat. Siapa tadi? Ibrahim An-Nakhai. Beliau adalah ulama tabi'in yang paling menguasai ilmu, yang paling menguasai fikih salat. Tabi'in yang paling menguasai fikih haji dan umrah adalah Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah. Nah, yang pertama kali mengatakan tidak boleh seorang muhrim memakai pakaian yang berjahit itu adalah Ibrahim An-Nakhai, bukan Rasulullah SAW. Ya.
Karena itu sebagian ahli fikih mengikuti ucapan Ibrahim An-Nakha'i, seorang muhrim tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi apa yang dipakai oleh laki-laki yang hendak ihram? Memakai al-izar, sarung, warrida, selendang, atau yang sejenisnya. Sarung dan selendang. Kalau sarung yang dipakai oleh kebanyakan orang Indonesia ada jahit di tengahnya ya, digabungkan dua sisinya, ya. Apa namanya itu? Bahasa Indonesianya sarung, bahasa Arabnya yang seperti itu pun dikatakan apa? Izar. Sama. Baik itu kain panjang tak berjahit atau disatukan ujung-ujungnya, dijahit tengahnya, kedua ujungnya itu sama-sama izar. Seorang muhrim boleh tetap memakai sarung yang berjahit tengahnya itu. Jelas ini insyaallah? Ya. Ada kain panjang tetapi dijahit pertengahannya. Ada kan ya? Sambungan. Ya, ada kain panjang disambung walaupun tidak dipertemukan kedua ujungnya itu. Ya. Pun itu boleh untuk digunakan ihram. Jelas ini insyaallah? Karena itu pun masih dikatakan izar. Selama satu kain dikatakan itu adalah sarung atau izar, boleh dipakai untuk ihram. Nah, ini fatwa Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan fatwa para ulama yang lain. Boleh pakai sarung seperti yang orang Indonesia pakai. Baik. Wa nahwihima, apabila seseorang dia tidak memiliki sarung, maka boleh memakai sarawil. Sarawil itu mufrad ya, sarawil itu mufrad. Jamaknya adalah sarawilat. Salah ketika dikatakan mufrad sarawil itu adalah sirwal. Bukan bahasa Arab sirwal. Sirwal bukan bahasa Arab. Enggak ada bahasa Arab sirwal. Bahasa Arab celana gombrang adalah sarawil. Jelas ya? Tuh. Celana yang merecet, merecet. Pokoknya celana yang sempit-sempit itu namanya bantolun. Ya. Istilahnya oleh orang Arab sekarang bantolun. Bukan itu yang dimaksud dengan sarawil yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah membeli sarawil. Tetapi tidak datang dari beliau memakai sarawil. Utsman ibn Affan, beliau hanya memakai sarawil ketika ada perasaan hari itu beliau dibunuh. Jadi yang dipakai biasa oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW adalah gamis atau izar, sarung. Ya. Tuh. Sarawil ada juga yang memakainya. Jadi sarawil itu ya, lebar pinggangnya itu 1 meter. Kalau kita buat itu 1 meter atau lebih ya. Kemudian ada yang pakai tali doang, ada yang pakai karet. Jadinya kan lebar dianya. Ya, jelas ini ya. Jadinya tetap lebar. Maksudnya apa? Tidak membentuk sedikit pun lekuk pinggul. Ya. Jelas ini ya. Nah, yang seperti ini satir boleh dipakai. Nah, tetapi yang itu membentuk aurat laki-laki itu nggak boleh juga dipakai. Ya, pakaian yang itu membentuk aurat laki-laki dari celana, apalagi celana training atau celana sepeda ya, celana sepeda nggak boleh itu dipakai keluar. Membentuk apa? Aurat, membentuk aurat.
Ya, baik. Membentuk aurat belakang, dan maksudnya aurat itu bukan bagian depan saya, bagian belakang pun aurat. Jelasin insyaallah. Baik. Nah, ini yang diperbolehkan bagi seorang muhrim untuk dipakai ketika ihram. Kalau tidak punya izar, maka memakai apa? Sarawil. Sarawil. Nah, maksudnya tidak boleh dipakai keluar yang membentuk aurat itu. Kalau dia dipakai di dalam dalaman, di dalam gamisnya, misalnya dia pakai celana sepeda, dia pakai celana training atau celana apa yang membentuk aurat dia, dipakai dalaman gamis nggak ada masalah, atau dipakai di dalam rumahnya kali ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau itu untuk dipakai keluar, dia sudah membentuk aurat, nggak boleh. Baik. Wan na'lain, dan memakai sandal. Apa itu na'al? Alas kaki na'al itu apa? Kullu ma yulbas ala rijlain liwiqayatihima mimma la yastur al-ka'bain. Semua alas kaki yang tidak menutup kedua mata kaki boleh dipakai. Sepatu yang tidak menutup mata kaki boleh dipakai. Sandal, mau itu berjahit, mau enggak berjahit, tidak menutup mata kaki, itu namanya na'al. Ya. Kalau yang menutup mata kaki, namanya adalah al-khuf. Namanya adalah al-khuf. Taib. Apabila tidak mempunyai na'al, boleh memakai khuf, sepatu bot. Misalnya, itu khuf, maksudnya khuf. Sepatu bot atau sepatu yang untuk ke kebun misalnya, atau untuk yang naik motor itu yang sepatu karet yang tinggi itu masuk khuf karena itu alas kaki yang menutup apa? Mata kaki, ya. Boleh dipakai tapi dipotong sampai terlihat mata kaki. Jelasin insyaallah ya. Nah, jadi kalau dia tidak punya sandal, adanya khuf. Adanya khuf. Alas kaki yang menutup mata kaki. Boleh pakai, tapi potong dulu. Sampai terlihat mata kaki. Nah. Kemudian. Wala yalbas al-qalansuah wal imamah. Wa nahwahuma. Mimma yasturur ra's mubasyarah. Hadal rajul. Tidak boleh memakai peci. Tidak boleh memakai imamah, serban. Serban. Atau apapun. Ya, songkok masuk. Apa yang dipakai orang Sunda namanya apa? Apa? Bando. Bendo, ya bendo nggak boleh juga dipakai karena itu menempel dengan kepala. Semua yang menempel dengan kepala langsung tidak boleh. Ya, mau itu peci atau songkok atau serban, ya mau itu diserbankan, dibuat imamah atau dibuat kutrah, diselendangkan, hukumnya tidak boleh. Yang menempel dengan kepala hukumnya tidak boleh. Ini untuk laki-laki. Sedangkan wanita, fala tunza' fala tanza' syai'an min libasiha al-masyru' illa annaha la tashuddu 'ala wajhiha an-niqab wal burqu' wal litham awil mindil awil litham awil mindil wa la talbas al-quffazain. Baik. Seorang wanita dia berpakaian seperti biasa. Kecuali tidak boleh dia memakai penutup wajah yang diikat ke belakang sehingga wajahnya apa? Sehingga cadarnya itu menempel, tertarik ke belakang. Apa itu? Niqab, nggak boleh. Litham, awil mindil, mindil, masker, tidak boleh.
Ya. Tetapi memakai cadar yang itu tidak ditarik ke belakang. Seperti cadar-cadar yang banyak dipakai oleh para ummahat. Ya, apa istilahnya? Allah Ustaz lupa anak. Apa istilahnya? Yang dipakai sama ummahat apa namanya? Burdah. Itu boleh dipakai. Jelas ya? Kalau burdah dia nggak ditarik. Kalau pakai burku atau niqab itu kan diikat. Dari sini kan diikat ke belakang. Ya, jadi nempel kain itu ke wajah wanita tersebut. Hukumnya tidak boleh. Ya. Tetapi kalau niqab memang ada tali sedikit, dia lepas saja. Kalau memang itu akan menarik, dilepas saja. Diturunkan, kan ada double jilbabnya, pakai sadel, dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala, nanti insyaallah kita baca hadisnya. Wala talbas al-kuffazain, tidak boleh memakai sarung tangan. Tandanya apa ini? Dalil bahwasanya wanita terdahulu sahabiah mereka memakai sarung tangan keluar. Apa? Aurat termasuk. Ya, tangan itu termasuk aurat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yalbas al-muhrim al-qamis walal imamah walal burnus walal sarawil. Tidak boleh seorang muhrim untuk memakai gamis yang kita pakai, walal imamah serbat, walal burnus apa hugi apa sih, kupluk, hoodie ya yang dipakai, nah kayak seperti Rama pakai itu hoodie. Ini pakaian orang-orang dulu seperti ini. Ya, ini sebenarnya pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang Afrika, orang-orang Libya, ya, Tunis, Jazair, Maroko, pakaiannya seperti itu, pakai burnus. Namanya nih burnus. Ya, burnus. Laki-laki perempuan pakai itu. Nah, burnus nggak boleh pakai itu. Apa hukum pakai burnus selain muhrim? Boleh. Walaupun itu datang dari istilahnya barbar. Ya, kalau orang sana tuh barbar, suku barbar. Jadi ini bukan barbar Norwegia ya, tetapi barbar Afrika. Nah, ditaklukkan Afrika itu oleh Zubair bin Awam. Nah, pakaiannya itu burnus. Jadi boleh sebenarnya pakaian datang yang seperti pakaian Sunda asli. Ya, pakaiannya di atas mata kaki, celananya lebar. Kemudian apa hukum? Nggak ada masalah. Baik, burnus demikian pula bukan pakaian dari orang Arab. Rasulullah memakai pakaian Romawi. Rasulullah pakai. Baik, selama itu tidak mencirikan kekufuran, kesyirikan, boleh dipakai. Jelas ini ya. Impor baju kita datang dari yang kita beli di Cimol, kan dari negara kafir datangnya enggak? Dari Korea lah, dari Jepang, 10.003 murah dari itu yang kita beli. Nah, apa hukum? Boleh. Enggak mencirikan kekufuran. Kecuali kalau di sana ada gambar salibnya, ada gambar tulisan Yesus lah, nah itu baru nggak boleh, ya jelas. Nah, apa hukum memakai pakaian yang itu tidak terbiasa dipakai oleh orang-orang Arab? Nggak ada masalah kalau itu tidak mencirikan apa? Kekufuran. Pakai gamis, tapi itu pakaian pendeta, boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Apa tuh? Apa nama Vatikan itu, raja Paus, itu gamis nggak yang dia pakai? Gamis kan, maksudnya menutup, tertutup kayak gamis yang kita pakai, tetapi beda bentuknya, memang beda bentuknya, seperti pakaian Solin misalnya, ya gitu kan ya, maksudnya itu kan pakaian sudah mencirikan agama lain, jelas ya, walaupun itu pakaiannya misalnya menutup semuanya, apa hukumnya? Nggak boleh. Kata Rasulullah, bakar. Ketika Abdullah bin Amr memakai
Gamis hanya warnanya saja dipakai warna Yahudi, warna rahib. Ya. Rahib ahli ibadah pun ada ciri gamisnya juga dulu. Nah, yang pakai burku dia kemudian jalan. Kalau dulu mana pernah lihat yang ada temannya Robin Hood nih kan. Ada yang kayak gitu ya dulu ya. Ya, memang itu nggak bisa dielakkan lagi dulu. Nah, maksudnya seperti itu rahib, pakaian rahib. Nah, itu yang dibakar. Yang dibakar. Ya Rasulullah, ini bisa dicuci lagi. Nanti seperti gamis lagi, bakar kata Rasulullah SAW. Ya, memang harus nggak boleh seorang Muslim itu mirip-mirip pakaiannya sama orang kufar. Baik. Nah, ini burnus. Rasulullah menyukai pakaian yang datang dari negeri Yaman. Jadi negeri Yaman itu pakai penduduknya apa? Yahudi dan Nasrani. Tapi menutup aurat seperti yang kita pakai, gamis yang kita pakai. Ya, ini pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, qamisul Yaman, gamis dari negeri Yaman. Yaman pada saat itu Yahudi dan Nasrani. Kalau pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW seringnya apa itu? Al-hullah. Apa itu al-hullah? Pakaian yang terdiri dari izar warrida. Yang dipakai oleh orang-orang yang sedang ihram sekarang. Nah, itu pakaian yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW. Baik. Wala sarawil. Tidak boleh pula memakai sarawil. Ya, bagi muhrim nggak boleh pakai sarawil. Kecuali tadi apa? Kata Rasulullah, kecuali yang tidak memiliki izar, nggak punya sarung, boleh dia pakai sarawil. Wala sauban massahu warsun wala za'faran. Tidak boleh juga memakai pakaian kain ihram yang sudah terkena minyak wangi. Nggak boleh. Walal khuffain. Nggak boleh memakai khuf, alas kaki yang menutup mata kaki. Illa alla yajida na'lain falyalbas al-khuffain, kecuali dia nggak punya sandal, maka pakailah khuf. Tetapi syaratnya apa? Dipotong sampai kelihatan mata kaki. Wa qala la tantaqib al-mar'atu al-muhrimah wa la talbas al-quffazain. Seorang wanita tidak boleh memakai niqab. Jadi kan banyak ya, cadar itu kan banyak jenisnya. Nah, jenis yang itu diikat ke belakang sampai nempel wajah wajah wanita tersebut, ini yang dilarang. Wala talbas al-kuffazai, tidak boleh juga wanita memakai sarung tangan. Wa yajuz al-mar'ah an tasur wajhaha bi syai' kal khimar awil jilbab tulqihi ala ra'siha wa tasdulu ala wajhiha. Boleh seorang wanita dia menutup wajahnya, entah itu khimarnya, kerudungnya atau jilbabnya yang dia jatuhkan dari atas, kain misalnya dia jatuhkan dari atas ke bawah kayak gitu. Ya, boleh. Nah, wa in kana yamassul wajh ala sahih, walaupun kain tersebut mengenai wajah dia, yang jelas tidak apa? Tidak rekat, tidak menarik wajahnya. Baik. Walakinah la tashudduhu 'alaiha. Ya, walaupun kain tersebut kena wajahnya, yang penting tidak ditarik ke belakang. Nah, ini sebagaimana tarjih yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Walahu ayal bas al-ihram qabla al-miqat walau fi baitihi. Kama fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Boleh bagi seorang muhrim untuk memakai kain ihramnya sejak dia di rumahnya. Ya, berangkat dari rumahnya dia udah pakai pakaian ihram. Ya, misalnya dari Bandung langsung ke Kertajati nih. Dari Bandung langsung ke Kertajati, dari Kertajati langsung ke Makkah. Langsung ke Makkah. Dari rumah kita nih Manglayang udah pakai pakaian ihram. Karena pesawat langsung sampai Kertajati langsung ke Makkah.
nggak ada transit lagi. Ya, kalau misalnya dia transit di Pondok Gede, di asrama haji ya, dia kan masih ada waktu mungkin 1 hari 2 hari, dia nggak pakai di sini, ngapain dia pakai di sini? Pakailah misalnya pakaian tersebut di asrama haji sebelum dia bertolak ke bandara dari pesawat langsung ke Makkah. Kalau yang ke Madinah dulu nggak perlu juga pakai pakaian ihram karena Madinah nggak ada ibadah ihram di sana, pakai pakaian biasa saja. Ziarah Masjid Nabawi. Nanti baru dari sana, dari hotel di Madinah dia pakai pakaian ihramnya, atau mau di miqat di Madinah baru pakai pakaian ihramnya untuk ke Makkah. Jelas ini insyaallah. Rasulullah SAW beliau memakai pakaian ihram beliau dari rumah beliau Madinah, ya, beliau ke Dzulhulaifah baru ke Makkah. Nah, jaraknya nggak begitu jauh dari Madinah ke Dzulhulaifah. Jadi memang Dzulhulaifah itu adalah miqat terjauh dari Makkah. Ya, miqat terjauh dari Makkah itu adalah Dzulhulaifah. Ya, baik. Wa fi hadha taysir 'ala alladhi yahujjuna bit-ta'irah wa la yumkinuhum lubsul ihram 'inda al-miqat. Nah, yang seperti ini kemudahan bagi sebenarnya kemudahan bagi mereka yang haji dengan pesawat yang mereka tidak bisa memakai pakaian ihram mereka di pesawat. Kalau misalnya langsung nih ya dari Kertajati ke Mekah, dia sudah melewati miqat, pesawat itu sudah melewati miqat. Nah, dia nggak pakai baju ihram, nanti di atas tidak tenang dia untuk memakai baju ihramnya. Jelas ini ya. Terkadang udah lewat miqat baru dia pakai baju ihram. Seperti ini melanggar, nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Jadi pakailah pakaian ihram sebelum dia berangkat ke Mekah dari rumahnya. Nah, wa ayyudahyan wa yatatayyab fi badanihi bi ayyutibin sya'alahu ra'iha wala laun lah illa nisa fatibuhunna ma lahu laun wala ra'ihata lah wa hadha kulluhu qabla an yanwi al-ihram 'inda al-miqat wa ma ba'dahu fa haram. Boleh di saat sebelum ihram itu di rumah pakai minyak wangi ke pipinya, ke lehernya. Pakai minyak wangi boleh. Ya. Sudah pakai pakaian ihram, dia pakai minyak wangi ke pipinya, ke tangannya, atau pakai duhun pelembab. Nah, yang apa namanya? Kalau apa bedanya minyak wangi laki-laki dan perempuan? Kalau minyak wangi laki-laki itu baunya atau wanginya menyengat, nggak ada warna. Sedangkan minyak wangi perempuan itu berwarna tetapi kurang menyengat baunya. Dan ini ini dilakukan sebelum dia ihram. Apabila dia sudah ihram itu sudah dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma bil umrah. Nanti di miqat udah nggak boleh lagi pakai minyak wangi. Ya, sejak misalnya di rumah sebelum dia berangkat sudah pakai pakaian ihram nih. Pakai minyak wangi, pakai deodoran, boleh. Ya, deodoran yang kan ada wanginya ya. Bahkan pakai sabun mandi, pakai sabun, pakai sampo yang wangi, boleh. Karena itu sebagian ulama nggak boleh untuk muhrim mandi pakai sabun atau sampo yang ada wanginya, ya, karena dia termasuk memakai wangi-wangian yang dilarang. Jadi biasanya pun hotel-hotel yang menyediakan sampo dan sabun tidak ada baunya, ya, tidak ada wangi-wanginya. Nah, fa idza jaa miqata wajaba alaihi an yuhrim wa la yakunu dhalika bi mujarrad ma fi qalbihi min qasd al-hajj wa niyyatihi fa in
Fa innal qasd ma zala fil qalb mundu kharaja min baladi bal la budda min qawlin aw amal yasir bihi muhriman fa idza labba qasdan al ihram in aqada ihramuhu ittifaqan. Nah, ketika dia sudah sampai miqat, harus dia mengucapkan kata-kata ihram. Ya, kata-kata untuk dia ihram. Nggak cukup hanya dengan niatan saja. Niat itu sudah ada sejak bahkan dia beli koper untuk berangkat umroh makan. Ya, ketika dia keluar dari rumahnya sudah ada niatan dia untuk umroh. Tapi nanti nyampe mikot, dia harus mengucapkan kata-kata yang dengan itu dia menjadi seorang muhrim yang ihram, yaitu talbiyah. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Dan jangan ditambah-tambahkan dalam talbiyah itu kalimat Allahumma inni uridul hajja awil umrah fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Ya Allah, aku mau haji, aku mau umrah, mudahkanlah itu untukku dan terimalah umrah ini dariku ya Allah. Gak ada seperti itu. Ini bukan kata-kata umrah. Ini bukan kata-kata ihram, bukan talbiyah seperti ini. Dan tidak ada ucapan seperti ini. Kenapa? Karena tidak datang yang seperti ini dari Nabi SAW ketika ihram. Ya, niatan-niatan seperti ini sudah ada sejak kita keluar dari rumah kita untuk menunaikan umrah sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk miqat. Miqat untuk umrah atau haji ada 5. Miqat yaitu tempat di mana seseorang memulai ibadah umrahnya dengan dia bermuhrim. Awal dia bermuhrim. Ada 5 tempat. Yang pertama adalah Dzulhulaifah. Yang kedua adalah Al-Juhfah. Yang ketiga adalah Qarnul Manazil. Yang keempat adalah Yalamlam. Yang kelima adalah Dzatu Irqin. Kata Rasulullah, hunna li ahlihinna wa liman marra alaihinna min ghairi ahlihinna mimman yuridul hajja awil umrah. Dari 5 tempat inilah mereka mulai. Bagi yang lewat tempat ini, walaupun mereka dari penduduk tempat tersebut atau bukan penduduk tempat tersebut, misalnya orang Yaman, mikotnya sebenarnya Yalamlam, ya, sebenarnya Yalamlam. Tetapi ketika dia ziarah ke Madinah terlebih dahulu, mau mulai umroh atau haji dari Madinah, maka dia harus menjadikan Dzulhulaifah miqatnya. Jelas ini ya? Walaupun bukan orang Madinah sekalipun. Ya. 5 miqat ini nanti disebutkan mana orang Syam itu di mana, orang Madinah itu apa miqatnya, orang Yaman itu apa miqatnya, orang Irak apa miqatnya. Bagi penduduk ini setempat atau di luar penduduk setempat yang mereka datang di arah tersebut, maka mikotnya adalah sesuai dengan tempat di mana dia melaluinya. Baik. Bagi yang mau haji atau umroh, kalau mau masuk ke Mekah untuk berdagang, untuk kerja, nggak perlu talbiyah, nggak perlu ihram, ya masuk aja, nggak perlu pakai labbaik Allahumma bil umrah, labbaik Allahumma bil hajj, nggak ada ibadah, nggak boleh pakai minyak wangi. Ya kalau dia misalnya masuk ke Mekah itu untuk kerja atau untuk ngantor misalnya, ya. Baik. Bagi yang mau haji atau umrah, wa man kana manziluhu dunahunna, misalnya juga dia sudah haji, dia sudah umrah, dia pergi ke Madinah, ya, dia pergi ke Madinah, terus mau ke Mekah lagi, tapi tidak ada niatan dia untuk umrah. Maka dia masuk ke Mekah tanpa dia ke mikot dulu, tanpa dia harus talbiyah dulu, tanpa dia harus melakukan ibadah ihram. Jelas ini ya? Yang melakukan talbiyah hanya mereka yang mau haji atau umrah. Baik. Yang tinggal di radius sebelum mikot dari Mekah, maka mereka talbiyahnya dari rumah mereka. Jelas ini ya?
Misalnya tinggalnya 1 kilometer setelah Dzulhulaifah, ya, menuju Mekah. Ya dari situ saja mulai umrohnya, mulai hajinya. Tidak perlu dia harus keluar mikot dulu. Baik. Orang Mekah dari Mekah. Yang pertama Dzulhulaifah. Dzulhulaifah adalah mikot orang Madinah. Nah, dan ini mikot terjauh dari Mekah. Berapa? Ya ada 400 km lebih. Ya, 400 km lebih. Yang sekarang dinamakan Wadil Aqiq. Dan masjidnya dinamakan Masjid Asy-Syajarah. Di sana ada sumur dinamakan oleh orang-orang awam dengan Bi'r Ali. Sumur Ali. Karena mereka bercerita-cerita bahwasanya Ali membunuh jin di sana. Wa huwa kadzib, dan ini dusta. Ya, enggak ada kejadian seperti itu. Ya, jadi kadang sesuatu itu masyhur karena masyhur tapi nggak benar. Nah, di tempat itulah mikot orang Madinah. Sedangkan Juhfah, yang kedua adalah mikot Juhfah, yaitu mikot Ahlu Syam, orang-orang Syam dan orang-orang Mesir. Baik. Kemudian Qarnul Manazil, yaitu mikotnya orang-orang Najd, orang-orang Riyadh. Yalamlam jaraknya hanya 30 mil dari Mekah, mikotnya orang Yaman. Dzatu Irqin, ini mikotnya orang Irak. Ya. Kalau kita dari Indonesia berarti yang kita lewati apa? Yaman. Ya, yang kita lewati adalah Yaman. Nah, biasanya pilot memberitahukan 15 menit lagi kita akan memasuki Yalamlam. Jadi persiapan kepada para jamaah untuk yang belum pakai pakaian ihram pakai, dan persiapan untuk mengucapkan talbiyah. Ucapkan saja talbiyah walaupun 10 menit sebelum itu gitu ya. Ya, kalau misalnya bisa pas, ya, kalau misalnya bisa pas di atas Yalamlam itu lebih baik. Kecepatan 700 km per jam atau 600 km per jam pesawat seperti itu. Ya, sangat kecil kemungkinan dia bisa tepat di atas apa? Yalamlam untuk mengucapkan labbaik Allahumma bil umrah. Oh, udah kemana itu? Jadi beberapa menit sebelum itu boleh dia sudah mengucapkan apa? Talbiyah. Nanti insya Allah talbiyah akan kita bahas. Nah, kemudian seseorang yang dia ihram, kemudian dia tidak membawa binatang atau hewan kurban, dan orang Indonesia yang pergi umroh atau haji langsung ya ke Makkah, nggak ada satupun yang bawa domba ke atas pesawat atau sapi atau unta kan. Nah, jadi mereka hanya bertalbiyah untuk umroh saja. Ya, untuk umroh saja. Kalau seandainya membawa hewan kurban seperti Rasulullah SAW dari Madinah, maka digabung talbiyahnya labbaik Allahumma bil umrah wal hajj. Ya. Labbaik Allahumma bil umrah wal hajj. Kalau seandainya tidak membawa hewan kurban, haji tamattu', maka yang dia ucapkan adalah labbaik Allahumma bil umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah. Sampai situ. Cukup. Nah, barulah dia sudah berihram pada saat itu. Nah, apabila di saat dia hendak
haji atau umroh sudah ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu misalnya ada terjadi kekacauan misalnya di Mekah, khawatir dia tidak bisa menyelesaikan hajinya atau umrohnya, atau dia ada sakit penyakit yang khawatir belum selesai dia menunaikan haji atau umroh, kumat sakitnya sehingga dia tidak bisa melanjutkan haji atau umrohnya, maka ucapkan setelah itu labbaik Allahumma bil umrah, Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempatku sesuai dengan kapan engkau tahan aku. Ya Allah, di mana aku nanti ibadah, sampai mana aku ibadah umrohnya, disitulah tempatku di mana engkau menahanku. Ya karena sakit atau karena apa? Ya kayak Rasulullah SAW tahun 6 Hijriah, beliau mau masuk ke Mekah, nggak bisa, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Nah di situ, sampai situ aja. Nah kalau dia mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani, dan betul terjadi, mungkin dia kena stroke atau dia kena penyakit-penyakit yang dengan itu dia tidak bisa menyelesaikan umrohnya, tidak bisa menyelesaikan hajinya, maka dia tidak ada dam. Ya, tidak ada dam dan tidak ada wajib dia untuk haji tahun depannya lagi, harus ganti. Tahun depannya kalau tidak, dia tidak membuat syarat seperti ini. Nah, walaysa lil ihrami salatun takhussuh. Tidak ada salat khusus untuk ihram. Tidak ada salat khusus untuk ihram. Misalnya dia di Yalamlam, Yaman, ya, 30 mil jauhnya ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, setelah dia talbiyah labbaik Allahumma bil umrah, dia salat dulu 2 rakaat misalnya di masjid di Yalamlam, enggak ada. Ya. Lakin in adrakathu shalah qabla ihramih fa shalla thumma ahrama aqab salatihi kana lahu uswah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi andaikan bertepatan ihramnya itu dengan salat pada saat itu, ada salat zuhur, salat asar misalnya. Nah, salat terlebih dahulu, salat zuhur terlebih dahulu, kemudian ihram setelah itu, sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau ihramnya setelah salat zuhur. Salat zuhur, kemudian ucapkan labbaik Allahumma bil umrah. Nah, tetapi bagi mereka yang ihramnya dari Dzulhulaifah, Madinah, Bir Ali, terkenalnya seperti itu, maka dia sholat 2 rakaat bukan karena ihram, tetapi karena berkahnya tempat tersebut. Ya, Dzulhulaifah itu berberkah. Sebagaimana Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW berkata, Atani laila ati min Rabbi faqal, datang kepadaku utusan Rabbku dan berkata, Sholli fi hadzal wadil mubarak, salatlah engkau di tanah yang berberkah ini. Ya. Ya, jadi kalau dia mikotnya dari Dzulhulaifah, salat 2 rakaat bukan karena salat sengaja untuk ihram, tetapi memang karena tempat itu berberkah. Jelas ini insyaallah. Jadi nggak ada salat 2 rakaat khusus untuk ihram, itu tidak ada. Nah, tapi kalau salat bertepatan, ada salat zuhur, pas zuhur nyampe sana, salat zuhur dulu bersama jamaah, kemudian dia ihram setelah salat zuhur. Ya, atau dia bertepatan sebelum asar nyampe di Yalamlam atau di Juhfah atau di Datu Irqin atau di Qarnul Manazil, dia sholat asar dulu, kemudian setelah sholat asar baru dia ihram. Nah, setelah ihram labbaik Allahumma bil umrah, baru dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, Rasulullah hanya sampai situ saja beliau bertalbiyah. Ya,
Dan datang juga riwayat tambahan dari Rasulullah, labbaika ilahul haq. Naam. Kemudian pada saat itu ada juga sahabat yang talbiyahnya menambahkan labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil. Ibnu Umar menambahkan labbaika wa sa'daik wal khair biyadaik war raghba'u ilaika wal amal. Nah, kalau seorang mencukupkan apa yang datang dari Rasulullah SAW itu tentunya lebih baik. Nah, dan disunahkan untuk mengeraskan talbiyahnya, ya. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik sampai terlihat rumah-rumah Makkah. Yang mengucapkan itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai terlihat rumah-rumah Makkah. Dikeraskan. Dan para wanita pun mengeraskan suara mereka, kecuali apabila dikhawatirkan di sana ada fitnah, ada yang bukan mahram misalnya, nggak perlu. Cuman ada keluar suara lirih seperti itu. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengeraskan suara beliau sampai terdengar oleh laki-laki pada saat itu bertanya, siapa itu? Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kata Aisyah, kalau seandainya dia bertanya kepadaku, aku akan sampaikan kepadanya. 6. Baik. Faida balaghal haramul makki, kalau sudah sampai tanah haram Makkah dan dia sudah melihat rumah-rumah Makkah, maka dia menahan talbiyahnya. Nah, karena untuk mempersiapkan hal-hal yang akan disebutkan insyaallah pada pekan depan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.